Senam mulai. Lari di tempat. Gerakan peregangan. Kaki dibuka selebar bahu dan sejajar. Jari tangan dijalin di depan badan, telapak tangan menghadap ke atas. Dorong tangan ke atas. Kembali. Dorong ke kiri. Dorong ke kanan. Kembali. Dorong ke depan. Kembali. Rentangkan ke samping. Kembali, angkat siku rapat. Kembali, buka ke belakang. Kembali, putar ke kiri. Kembali, putar ke kanan. Kembali, bungkuk lengan ke atas. Kembali, lenturkan badan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom Andre, shalom Niken. Apa kabarnya? Baik. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru juga. Wah, mukanya cerah-cerah. Amin. Tapi si Andre nggak pakai face seal. Oh iya. Ngapain Marem. sih juga? Aduh, males Jidatnya deh juga gitu-gituan. besar begitu lagi. Aduh, jangan ngeliatin jidat dong, Ci. Andre, kamu harus hati-hati loh sekarang. Kan Emang tahu kenapa sih? banyak COVID. Kan banyak di luar sana. Aku sendiri ini sehat kok, nggak kenapa-napa. Ya Iya. ampun. Aduh Ci, gimana ini Ci? Merasa pede dia ya. Iya. Ini sehat banget, Ci. Ya ampun, sampai ini jidatnya cemerlang kan, Ci. Andre tuh harus pakai hikmah Tuhan juga. Betul. Walaupun jidatnya cemerlang, duitnya kenceng, kantongnya tebal, dan perutnya mulai buncit. Ya, harus jaga kesehatan loh Andre. Ya udah deh, aku pakai deh face Iya. shieldnya ya sebentar. Takut Oke, aku jadinya. Iya. Nah gitu dong. Kita kan Enak jadikan banget sih. jadikan aman. Jadi ya aman enggak? loh. Ya kan? Iya Ci. Ya aman sih, tapi duitnya nggak aman loh, Ci. Yang bener uangnya Aduh, di kenceng tahun kok. ini tuh ampun deh, susah banget cari kerja. Kita tuh mesti ada 5M ya. 5M apa tuh Likian ya? Iya, harus jaga kesehatan kita ya dengan 5M. Ya. 5M itu Apa mencuci sih? tangan, Memakai masker. Oh iya.
Menjaga Iya. jarak. Menjaga jarak. Nah, Iya. nggak boleh jauh Menjaga deket-deket jarak. nih. Berapa? 1,5 meter ya? 2 meter. Waduh, jauh Iya. banget. Terus membatasi mobilitas, Iya. menjauhi kerumunan. Kamu sering nongkrong nggak? Iya sih, saya sering nongkrong karena bete banget di rumah sendirian. Ya. Aduh. Kalau bisa Tapi kan- kurangin, ya Ci ya. Iya. Tapi kan Andre kantongnya tebel, ya kan? Enggak, siapa bilang Ci? Coba Ya suruh buka ampun. dompetnya. Pasti. Kan tadi udah bilang. Aduh, susah banget cari kerjaan di mana-mana, di PHK juga, Ci. Aduh, khawatir banget tahun ini bisa hidup apa enggak ya? Waduh. Aduh. Kita Jangan percaya. kamu khawatir loh. Kalau begini kamu udah Bapak di khawatir. surga pasti pelihara. Kamu kan jangan Betul. khawatir. Padahal Iya. Tuhan sudah cukupkan segalanya. Yuk kita nyanyi ya. Iya, ada lagunya ya. Yuk. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Oke, Haleluya, aku tidak khawatir apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ayo lebih lagi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya, aku tidak khawatir apa yang ku makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya, aku tidak khawatir apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Amin. Ya. Jadi kita jangan pernah merasa khawatir. Iya, Bapa di Andre. surga pasti pelihara. Amin. Betul. Apalagi memasuki tahun 2021. Ini adalah tahun integritas, Likian, Iya, Andre, Ci. ya kan? Apa tuh tahun integritas? Iya loh. Tahun integritas kita harus tetap setia sama Setia? Tuhan. Kayak mengiring pacaran bersama aja Tuhan. setia. Iya, Aduh, Setia jadi sampai galau Tuhan nih Yesus hati. datang. betul. Aduh, kan? jadi ingat masalah hati nih, Ci. Aduh, gimana tahun ini mau dapat jodoh ya kalau misalnya semuanya di karantina. Semuanya mesti di rumah masing-masing. Jadi Andre tahun Aduh. 2021 mau dapet jodoh. Maunya sih gitu ya, Ci. Tenang, Masalah hati Andre. nih, Ci. Yang masalah penting hati. hatinya harus gembira, ya Nggak bisa kan? gitu, Ci. Semua Kamu serba tahu nggak? susah. Hati gembira obat yang manjur. Oh iya. Bener nggak Opa Oma? Ya kan? Hati yang gembira obat yang manjur kan Opa Ya Oma? kan? Ayo Opa Oma. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang sedang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Benar kan? Hati yang gembira Oke. Tuhan senang. Udah Sekarang gembira, Andre Dok? udah gembira belum? Udah dong, ini sudah senyumnya Udah lebar. senyumnya udah lebar. Amin. Gak perlu Luar khawatir ya biasa. aku ya, gak perlu. Jangan kalah sama Iya. Opa Oma dong di rumah. Aduh, mesti Mereka banyak juga belajar. tetap gembira, seneng dibawa
enjoy. Benar ya Opa Oma ya? Oke Walaupun deh. keadaan tidak baik tetap gembira. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Oh iya. Temanya tentang apa, Ci? Temanya Tuhan. tentang integritas. Iya, yang tadi Iya itu kan? loh. Oh, Tentang integritas itu kan. Jadi Betul. Kita percaya janji Tuhan itu iya dan amin. oh, Amin. oke. Kita percaya di tahun 2021 ini Opa dan Oma setiap kita semua akan mengalami tahun integritas. Amin. Jadi walaupun ada banyak perkara segala macam, Betul. kita tetap Tidak bersama dengan khawatir. Tuhan Yesus Bersama ya. Yesus lakukan perkara besar. Oke, Amin. siap. Sama Yesus Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia memuduskan. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Kita mau siapkan hati. Ayo kita sekarang mau dengerin firman ya. Iya, iya. Tentang integritas ya. Betul. Ayo kita Yang akan disampaikan oleh Ibu Hana ya, Oh iya. Gembala Umas ya. Amin. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita mau lebih lagi yes Lord. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom Oma
Oma dan Opa, apa kabarnya hari ini? Tanpa terasa ya Oma dan Opa, kita sudah memasuki hampir ya, Januari ini hampir selesai loh Oma dan Opa. Dan nanti kita beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan yang kedua. Waktu begitu cepat, luar biasa ya Oma dan Opa. Tapi Oma dan Opa, ya di tahun ini kita luar biasa. Tuhan menuntun kita dengan sesuatu yang sangat bagus. Ketika tahun lalu ya, Tuhan menuntun gereja kita dengan kita memasuki tahun era yang baru, the new beginning ya Pak Oma dan Opa. Tetapi di tahun ini ya Oma dan Opa, bukan artinya di tahun lalu terus kita lewati dan itu udah nggak pakai begitu Oma dan Opa. Tapi justru di tahun ini terjadi satu tanjakan lagi Oma dan Opa, yaitu tahun integritas ya Oma Opa. Tanpa sesuatu yang baru Oma dan Opa, kita tidak bisa memasuki tahun integritas. Tetapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami Oma dan Opa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau diajar, kami mau diperbarui. Oh Bapak, sudut pandang kami mau diperbarui sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami boleh berjalan melewati tahun integritas ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong setiap Oma dan Opa. Oh, ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oma dan Opa, siap ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan sesuai dengan visi yang Gembala kita Pak Niko menyampaikan, yaitu tahun integritas. Sesuai dengan apa yang menjadi arahan Tuhan atas gereja kita, yaitu tahun integritas. Integritas itu apa sih? Ya kok bingung toh saya tuh integritas apa? Mungkin banyak orang yang gak ngerti integritas itu apa. Yuk kita belajar ya Oma dan Opa ya. Nah Oma dan Opa, firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, ciri-cirinya adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dengan apa? Yaitu dengan menjadi sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bukan samanya, bukan seperti Kristus. Kalau Tuhan itu orang dari timur tengah sana ya. Oh mungkin berewokan. Aduh aku juga mau berewokan. Aku mau pakai jubah. Aku mau pakai selendang-selendang itu seperti Tuhan. Bukan itu maksudnya Oma dan Opa. Bukan fisiknya, tapi secara roh ya. Kita harus sama seperti Kristus hidup ya Oma dan Opa. Seperti Kristus hidup ya. Nah Oma dan Opa, yang bagaimana itu? Oma dan Opa, kita nggak bisa lihat diri kita, tapi orang lain di sekitar kita akan melihat apakah kita ini sudah seperti Kristus apa belum. Apa seperti yang sono. Ya Oma dan Opa ya. Oh mungkin kalau di gereja shalom, kalau ketemu boksunya shalom boksu ya. Tapi Oma dan Opa, apabila di rumah, apabila ada tetangga yang suka jahil, suka bikin ulah, apakah kita sudah menjadi sama seperti Kristus? Atau kita dasar ya tetangga marah-marah ya Oma dan Opa ya. Atau tetangga membuang sampah di rumah kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
Bagaimana sikap kita, Oma dan Opa ya? Apakah Oma dan Opa pakai cara serupa dengan dunia, atau Oma dan Opa serupa dengan Kristus? Yuk, Oma dan Opa. Jadi serupa dengan Kristus ya, Oma dan Opa. Integritas itu serupa dengan Kristus, mempunyai karakter Kristus, Oma dan Opa ya. Punya karakter Kristus. Apa karakter Kristus ya dalam kehidupan kita? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu Oma dan Opa. Ada buah roh dalam hidup kita. Ada karakter ilahi dalam kehidupan kita ya, Oma dan Opa ya. Nah, Oma dan Opa, kita bisa cek diri kita. Bahkan orang lain melihat kita ini ya, melihat kita itu seperti melihat singa, atau melihat melihat orang yang galak, atau melihat sama seperti Kristus ya. Nah, Oma dan Opa, biarkan anak cucu kita yang menilai kita. Atau anak cucu kita, seneng deket-deket si Oma ini ya. Kalau deket si Oma ini, aduh, si Oma ini perkataannya itu adem, bikin adem ya. Bukan bikin berantem, tapi bikin adem perkataannya. Nah, kita cek ya, apakah anak cucu kita mengatakan hal yang demikian? Apakah anak cucu kita suka dengan kita? Menantu kita suka dengan kita? Atau ada mama, udah masuk kamar, ada mama ya ada papa datang, cerewetnya, udah kita masuk kamar ya. Ataukah ada mama datang, papa datang, si Oma datang, Opa datang, aduh senang ya. Mengapa? Karena kita mempunyai karakter Kristus ya. Mereka bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, Oma dan Opa, itulah kita harus menjadi sama seperti Kristus. Ketika kita menjadi anak Allah, kita harus sama seperti Kristus. Ya, di sini kita balik lagi ke satu integritas ya. Nah, contoh yang paling bagus integritas adalah Tuhan Yesus sendiri. He is the man of integrity. Ya, nggak ada yang lainnya. Ya, dia satu-satunya. Apa yang diucapkan itu sama dengan yang dilakukan, sama dengan yang diucapkan. Nggak diucapkannya begini, tapi dilakukannya begini. Iya, nanti aku bayar utang kamu. Tapi nggak dibayar-bayar. Utangnya terus. Nanti belum ada uang nanti. Padahal ada uang ya, Oma dan Opa ya. Nah, tapi he is the man of integrity. Sampai pada waktu dia mati di kayu salib. Sampai pada waktu dia dicambuk ya, Via Dolorosa, sepanjang jalan penyalipan ya Bapak Ibu ya, Oma dan Opa ya. Dia dicambuk. Emang dicambuk itu nggak sakit? Sakitnya luar biasa. Ya, dia menggotong kayu salib, sakitnya luar biasa. Tapi tidak ada satu kata hujat, tidak ada satu kata maki-makian keluar dari mulutnya Tuhan. Cek diri kita, Oma dan Opa. Apakah ketika kita kesel sama mantu, kesel sama anak, kurang ajar, mulai ada perkataan jahat keluar dari mulut kita? Dasar ya kamu yang Oma dan Opa, kita mau belajar sama seperti Kristus, the man of integrity. Saat dia tersiksa ya, saat Tuhan dalam satu kondisi yang tidak baik, dia tetap komitmen, dia tetap punya satu integritas, yaitu sama seperti Bapa di surga. Nah, Oma dan Opa, di Mazmur 24 ayat 3-4 ya, Oma dan Opa ya, saya akan bacakan. Oma dan Opa lihat ya,
Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yang boleh masuk ke surganya yang mulia, mengalami Bapa di surga. Siapa yang boleh masuk ke sana? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya. Bersih tangannya artinya apa? Tidak lakukan kejahatan, oma, opa, ya. Oh, aku nggak lakukan kejahatan kok. Nah, oma dan opa, ya, oma dan opa berlaku adil kepada anak-anak kita. Jangan tidak berlaku adil, ya. Anak yang ini dibedain sama yang ini, dibedain sama yang ini. Tapi kita mau berlaku adil kepada anak-anak, ya. Ini oma dan opa, ya. Salah satunya bersih tangannya, ya. Tidak berbuat jahat, ya, oma dan opa, ya. Oh, kalau ada barang ketinggalan, ada sesuatu, wah, lep. Hati-hati oma dan opa, ya. Kita nggak boleh begitu, ya, oma dan opa. Atau kalau nggak ada orang, ya, ngerokok keluar, ya. Nah, oma dan opa nggak lagi, ya. Oma dan opa itu dulu, ya. Sekarang kita nggak lagi, karena kita menjadi sama seperti Kristus. Amin, oma dan opa, ya, amin, ya. Nah, oma dan opa, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tulus, oma dan opa, gak ada motivasi, oma dan opa, ya. Bicara kita nih gak ada motivasi. Ya udah gini, blak-blakan kalau ngomong, gak ada motivasi yang lain, oma, ya. Nah, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Artinya apa? Oh, tidak membuat keputusan-keputusan yang salah, oma, ya. Menyerahkan diri kepada yang nggak baik. Artinya kita memutuskan, ya, untuk melakukan tindakan yang salah. Merancangkan. Jangan bilang-bilang si opa, ya. Ini kamu ngasih mama uang, jangan bilang-bilang opa, ya, nanti suka beli macam-macam, jangan bilang-bilang, ya. Nah, ya, memutuskan ketika si opa tanya, mah, tadi oma tadi sudah dapat uang dari kiriman dari anak, ini beliin bajunya udah bolong. Gak ada. Gak ada kiriman. Ya oma, ya. Nah, oma dan opa, ya, kita harus berlaku jujur, ya. Tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Dan tidak bersumpah palsu. Sumpah gak ada, gak dikasih duit. Nah, ya, gak boleh sumpah-sumpah, ya, oma dan opa, ya. Sumpah, saya tidak. Nggak boleh, ya. Oma dan opa, ya, kita hati-hati dengan mulut kita. Tahun mulut, ya, dimana mulut kita dipakai untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, bukan untuk ya. Nah, oma dan opa, nah, kita lihat integritas itu apa. Ternyata kita lihat, ya, di gambar, ya. Di gambar kita lihat, ya. Integritas itu selaras. Selaras itu sesuai. Sama seperti apa, oma dan opa? Sama seperti firman Tuhan, ya, oma dan opa. Jangan sama seperti dunia. Jangan sama seperti apa yang iblis mau. Jangan sama seperti kehendak kita, tapi sama seperti kehendak Tuhan. Sama seperti firman Tuhan, oma dan opa. Amin, oma dan opa, ya. Jadi integritas itu apa? Integritas itu sama, selaras dengan firman Tuhan. Amin, oma dan opa, ya. Jadi nggak usah ruwet-ruwet. Integritas, bingung sana, bingung sini. Udah gampang. Integritas itu sama, selaras dengan firman Tuhan. Ya, oma dan opa, apa yang kita lakukan itu sama, ya, seperti firman Tuhan. Itu yang dinamakan integritas, itu yang dinamakan selaras, ya, oma dan opa, ya. Nah, oma dan opa,
kita lihat di sini ya, ada gambarnya selaras tuh. Mata selaras dengan ucapan ya. Tangan selaras dengan ucapan ya. Kaki selaras dengan ucapan ya. Hati semua selaras dengan ucapan. Jangan cuman ucapannya bagus, hebat, luar biasa, tetapi tindakannya nol besar. No ya. Wah, ucapannya hebat, ucapannya wah, muluk-muluk, tetapi tingkah lakunya nol besar. Hati-hati, termasuk saya nih, hati-hati ya. Orang yang melayani di mimbar, hati-hati ya. Jangan cuman omong doang, omdok, tapi harus melakukan. Amin, Oma dan Opa ya. Nah, Oma dan Opa, 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan ya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, Oma dan Opa ya. Jadi ketika kita melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Allah, itu namanya dosa, Oma dan Opa ya. Ini firman Tuhan katakan. Oleh karena itu kita harus integritas. Artinya apa? Integritas harus sesuai. Ya Oma dan Opa, oleh karena itu kita harus sama. Apa yang kita lakukan sama seperti firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan harus sama seperti firman Tuhan ya Oma dan Opa. Itu namanya selaras ya Oma dan Opa. Dan kita tidak melanggar firman Tuhan. Bu Hana, tapi itu aku maunya juga gak melanggar. Aku maunya turutin firman Tuhan. Tapi itu Oma dan Opa ya, Oma dan Opa ya, memang Oma dan Opa, iblis suka mengganggu, iblis suka membatalkan apa yang kita inginkan melakukan firman Tuhan. Tapi Oma dan Opa, kita lihat yuk ya firman Tuhan ya. Seperti Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus berpuasa ya Oma dan Opa, Tuhan Yesus berpuasa. Apa yang dilakukan iblis? Iblis tahu benar bahwa Tuhan Yesus dalam keadaan lapar, perutnya lapar gitu ya. Apa yang dilakukan iblis? Iblis datang, jreng, iblis datang ya. Nah, iblis katakan apa? Ubah batu ini menjadi roti. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kita harus contoh nih apa yang Tuhan Yesus katakan ya. Ada tertulis. Artinya apa? Tuhan memperkatakan firman Tuhan ya, memperkatakan hukum-hukum Tuhan ya. Ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan ya, Oma dan Opa ya. Jadi manusia hidup bukan oleh roti, bukan oleh makanan jasmani saja, tapi oleh firman Tuhan ya, Oma dan Opa ya. Nah, Tuhan Yesus terus dicobai sampai 3 kali ya Oma dan Opa. Tapi Tuhan Yesus memperkatakan firman Tuhan dan Tuhan Yesus menang ya. Oma dan Opa, mengapa demikian Oma dan Opa ya? Seringkali kita tiba-tiba udah keinginannya udah melakukan firman Tuhan, tapi tiba-tiba ya si iblis datang ya. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan ya, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Sadar dan berjaga-jaga. Kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Karena apa? Lawan kita nih iblis ya, berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya ya. Oma dan Opa, iblis berjalan keliling mencari orang. Ini siapa ini? Siapa ya? Siapa ini yang lengah ya? Siapa yang lengah? Siapa yang dalam keadaan lapar? Siapa yang dalam keadaan? Nah, iblis mencari. Kemudian datanglah greng datang ya. Kemudian setelah datang iblis mengatakan, "Weh, ya, kamu kan gak punya uang. Ini musim pandemi, gak ada orang kerja, anak kamu gak ngasih duitnya cuman sedikit. Sono, pergi ke sono, itu ada mbah
yang kasih kamu nanti pesugihan. Ya, persis tepat pada waktu kita nggak punya duit ya, pada waktu kita kekurangan uang, iblis tiba-tiba datang dan seolah-olah memberikan pencerahan. Tapi kita mau katakan ada tertulis di firman Tuhan. Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, Bu Hana kok seneng ya lagu itu? Wah, lagu ini lagu favorit Oma dan Opa. Ketika saya memerlukan sesuatu, Allahku kan mencukupi. Tuhan akan mencukupi. Dengar iblis, ada tertulis Allahku kan mencukupi ya. Nah, ini Oma dan Opa, bukan kita ketika kita nggak ada duit ya, kita lalu kesel ya. Itu enggak integritas Oma dan Opa, tapi kita mau hidup selaras dengan firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang punya integritas ya, melakukan terus-menerus, kapanpun, terus-menerus ya. Kemudian melakukan apapun kondisinya, tidak terkondisi. Jadi ketika enggak ada duit, tetap melakukan firman Tuhan ya. Enggak berhenti-berhenti atau stop dulu. Stop, hari ini mau stop. Hari ini mau free ya. Free melakukan firman Tuhan ya. Oh, enggak ada Oma dan Opa. Orang yang integritas adalah orang yang melakukan firman Tuhan terus-menerus ya, dan apapun kondisinya ya Oma dan Opa. Nah, kita lihat ini ya. Orang bertobat dan berjalan terus menerus. Saya usianya udah 50, Bu Hana saya 60, saya 70. Sampai kapan saya melakukan firman Tuhan? Jalan terus. Kapan Bu Hana saya udah 75, saya udah 90. Bu Hana kapan, sampai kapan? Nah, Oma dan Opa, sampai terus menerus, sampai Tuhan Yesus jemput kita ya. Oma dan Opa, sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus menjemput Oma dan Opa. Terus menerus sampai kita jumpa dengan Bapa di surga. Amin Oma dan Opa. Amin Oma dan Opa. Yes ya Oma dan Opa ya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus menjemput kita ya Oma dan Opa. Nah Oma dan Opa, jadi kita melakukan firman Tuhan terus-menerus, tidak hilang oleh waktu ya, tidak hilang oleh kondisi ya Oma dan Opa ya. Nah Oma dan Opa, jadi kita lihat di sini, selaras itu melewati waktu dan melewati kondisi ya. Jadi selaras mengikuti kehendak Tuhan, kapanpun waktunya kita lewati, apapun kondisinya kita lewati ya Oma dan Opa. Dan tetap selaras dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Nah itu Oma dan Opa ya. Nah Oma dan Opa, melakukan terus menerus. Saya akan berikan satu contoh orang yang melakukan firman Tuhan terus menerus ya. Kita akan baca Mazmur 119 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan apakah kita melakukan atau mempertahankan kelakuan kita yang bersih? Firman Tuhan cuma katakan dengan menjaganya sesuai firman. Gampang kok. Enggak 1, 2, 3, 4, 5. Cuman gampang menjaga sesuai firman Tuhan. Udah. Menjaga sesuai firman Tuhan. Itu ya Oma dan Opa ya. Nah kita lihat satu contoh seorang Yusuf ya Oma dan Opa ya. Di Kejadian 39 ayat 10. Ini di sini jelas-jelas firman Tuhan menggambarkan, walaupun dari hari ke hari ya, perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisi perempuan itu ya Oma dan Opa ya. Nah dari hari ke hari ya, hari pertama Yusuf, hari kedua Sup, kamu ganteng banget. Hari ketiga, Sup, wah, kamu berotot ya.
hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari bulan pertama, bulan kedua, Sup, tolong ini punggungku ada yang gatal. Hari berikutnya lagi, Sup, ini dan seterusnya. Terus tapi Yusuf tidak mendengarkan apa yang diajak oleh Tante Potifar ini. Melakukan terus-menerus firman Tuhan. Yusuf tahu, Oma dan Opa ya, Yusuf harus melakukan firman Tuhan terus-menerus. Nah, Oma dan Opa, sampai di Kejadian 39 ayat 11 mengatakan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah itu untuk melakukan pekerjaannya. Sedang seisi rumah itu tidak ada seorang pun ya. Kemudian perempuan itu memegang baju Yusuf ya, mengajak untuk tidur ya. Tidak ada seorang pun ya. Tadi saya katakan bahwa Yusuf melakukan firman Tuhan terus menerus setiap hari, sepanjang bulan, tahun, terus menerus ya. Tidak hanya itu, sekalipun tidak ada seorang pun yang melihat ya. Tidak ada pegawai Firaun, tidak ada teman-temannya yang lain, tidak ada seorang pun yang ada di rumah itu. Tapi Yusuf toh melakukan firman Tuhan. Atau kita begini, puasa, ayo Oma dan Opa puasa. Mumpung gak ada yang lihat ini ada roti, lapar. Nah ya Oma dan Opa ya, enggak loh Oma dan Opa, tapi Yusuf melakukannya terus menerus ya Oma dan Opa ya. Nah Oma dan Opa, saya ambilkan contoh yang kedua ya. Yang tadi melakukannya terus menerus sekalipun gak ada orang yang melihat ya. Kemudian yang kedua, melakukan dalam kondisi apapun ya. Tadi sudah saya kasih contoh ya, meskipun kondisinya nggak ada uang ya, lagi kepepet perlu banget ya, tapi tetap melakukan firman Tuhan apapun kondisinya. Hari-hari ini tuh hari-hari yang kalau orang dunia katakan beratnya sampai bergetar-getar berat. Tapi kita anak Tuhan, kita katakan sama sih, tapi kita punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang hidup, Allah yang mencukupi. Amin Oma dan Opa ya, amin ya. Meskipun sama ya, kita masih nginjek tanah, masih sama, tapi kita punya satu pengharapan yang luar biasa. Aku punya Allah yang hidup, aku punya Allah yang memberkati hidupku, aku punya Allah yang mencukupi hidupku. Apapun kondisinya ya. Nah ini si Ayub ya, di Ayub 1 ayat 20 sampai 22 ya. Saat itu Ayub dikabarin sama karyawannya, bos ya, karyawan datang, bos ngapain kamu kok sampai buru-buru, bos ya, anak bos itu meninggal ya. Semua anak 1, 2, 3, 4, 5, 10 lagi pesta meninggal bos. Ya Ayub ya kaget dan hatinya tersentak. Belum lama kemudian karyawannya yang lainnya, bos itu kambing domba di padang semuanya mati bos ya. Waduh, untung jantungnya nggak copot ya. Tapi apa yang dikatakan seorang Ayub ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya Oma dan Opa, seorang Ayub berserah. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Ya Oma dan Opa ya. Nah Oma dan Opa, Ayub ndak gandoli ya. Ayub hatinya tidak tertuju kepada yang dunia itu, tapi dia tahu Allah sanggup ya. Allah sanggup memulihkan segala sesuatu. Sampai akhirnya Oma dan Opa ya, istrinya pun mengatakan apa? Istrinya pun mengatakan,
Ayub, kamu gila ya, keadaan sudah begini. Ya, Ayub di Ayub 2 ayat 9 mengatakan, berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Wah. Oma dan Opa, ya. Wah, syok banget Oma dan Opa. Kalau pasangan yang kita kasihi sehidup, ya, sama-sama hidup, sama-sama tinggal, ya, sama-sama seranjang, ya, mengatakan kutuki Allahmu dan matilah engkau. Aduh Oma dan Opa. Tapi dalam hal ini pun Ayub tidak berbuat dosa, ya. Di Ayub 2 ayat 9 katakan, ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oma dan Opa, istrinya meninggalkan Ayub. Semuanya meninggalkan Ayub. Tapi dalam hal ini pun Ayub tidak berbuat dosa. Artinya Ayub selaras melakukan firman Tuhan, selaras sesuai dengan firman Tuhan. Oma dan Opa, hari-hari ini bukan hari yang mudah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan, apakah kita selaras dengan firman Tuhan saat gak ada orang, saat tidak seorang pun melihat, saat kondisi seberat apapun. Apakah hidup kita masih selaras melakukan firman Tuhan? Ya Oma dan Opa, kita mau minta kekuatan dari Tuhan. Kita terima firman Tuhan. Kita mau minta kekuatan supaya kita hidup selaras dengan firman-Nya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Engkau tahu segala kekurangan kami, Engkau tahu segala kelemahan kami. Tapi hari ini firman-Mu berkata, kami harus punya integritas, kami harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Oh, tidak terbatas oleh waktu. Setiap hari kami selaras, dan setiap hari kami melakukan firman Tuhan, serta tidak tergoyahkan oleh kondisi apapun. Beri kami kekuatan, berikan Oma dan Opa kekuatan Bapa. Kekuatan ilahi boleh mengalir atas Oma dan Opa. Oh, kekuatan ilahi tercurah atas Oma dan Opa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan kekuatan-Mu mengalir atas kehidupan kami, supaya kami selaras melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan Oma dan Opa. Firman Tuhan mengatakan kita harus selaras dalam kondisi maupun dalam waktu apapun, kapanpun juga. Tuhan Yesus memberkati. Duh, puji Tuhan banget firman-Nya. Tentang integritas jadi lebih ngerti lagi. Iya, jadi puji pengen Tuhan lagi ya. ikut ibadah. Iya betul. Minggu ya. depan siapa lagi sih? Jadi semangat nih saya. Minggu depan pasti pembicaranya lebih dahsyat. Kan kita akan terus lebih dan lebih lagi dong, ya kan? Iya dong. Oke, siap deh aku. Siap nggak ya, sabar nanti nih. jangan nggak datang loh. Oke. Opa Oma aja datang kok, Iya. ibadah umat. Opa Oma siap-siap ya Siap minggu selalu depan. minggu depan ya Opa. Dengan khotbah yang terbaru, Amin. urapan yang luar biasa. Opa Oma tetap setia beribadah online untuk ibadah umas ini ya. Tuhan Yesus memberkati Opa dan Oma.
Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Oma dan Opa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya Oma dan Opa, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat yang daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia yang daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa, atas semua yang mendengarkan firman Tuhan yang beribadah pada saat ini. Oh, kekuatan daripada Bapa melimpah-limpah. Bahkan kekuatan surgawi turun tercurah untuk kita mampu melakukan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Apapun, kapanpun waktunya, apapun kondisinya. Saat ini di dalam nama Yesus, terima kekuatan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar damai, sejahtera, sukacita melimpah atas Oma dan Opa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Senin depan. God bless you.